Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, sejahtera dan selalu bersemangat. Sebab kita percaya penuh bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam damai sejahteranya di sepanjang hari ini. Pada pagi ini saudara sekalian, senang sekali kita berjumpa sebelum beraktivitas di acara Renungan Pagi edisi 7 November 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 5 dan 12 sampai 13 demikian. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi di Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya di Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ayat 12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkankah oleh warga kota Kehila itu aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Tak perlu dihargai. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita rasakan bila telah melakukan sesuatu dengan tulus hati, menolong seseorang yang terancam, dan meringankan penderitaannya, namun setelahnya justru mereka melawan dan mengkhianati, bahkan berniat mencelakai, bahkan membunuh. Saudara, manusiawi sekali jikalau kita bisa kecewa dan sakit hati. Sebab kita sudah mempertaruhkan nyawa karena cinta kasih dan karena ketulusan ingin menolong, namun dibalas dengan air tuba. Saudara, dari Gua Adulam, Daud masuk ke wilayah Yehuda yang bernama Kehila. Pada waktu itu Filistin mengadakan perlawanan kembali terhadap penduduk Kehila. Kehila adalah sebuah kota berkubu di wilayah Yehuda, dilengkapi dengan pintu dan palang sebagai pengaman. Namun itu tidak otomatis menjadikan kota itu aman. Orang Filistin menyerang mereka dan menjarah hasil gandum mereka. Mendengar itu, Daud sangat gusar. Waktu itu memang masih menjadi buronan Saul, tapi ia tidak sampai hati membiarkan penduduk kota Yehuda sedang dikalahkan dan dijarah oleh penduduk Filistin. Maka ia berniat untuk mengalahkan Filistin. Ia ingin memimpin pasukannya untuk menyelamatkan kota itu setelah ia terlebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab, pergilah sebab Filistin akan dikalahkan oleh Daud. Daud mengalahkan orang Filistin dan penduduk Kehila kembali menjalani hidup dengan tenang. Namun ketika berita itu didengar oleh Saul, ia menganggap bahwa inilah saat yang tepat untuk menangkap Saul. Daud sekarang diperhadapkan terhadap dua pilihan. Tetap di dalam kota bersama penduduk Kehila yang telah diselamatkannya, atau melarikan diri untuk menghindari Saul. Namun Tuhan memberitahu Daud bahwa penduduk kota itu sendirilah yang akan menyerahkan Daud kepada Saul. Dan mendengar itu, Daud dan pasukannya melarikan diri kemana mereka menyelamatkan dirinya. Saudara-saudaraku, jika kita berada di posisi Daud, pasti kita mengalami kekecewaan hebat. Bahkan mungkin kita akan diliputi oleh amarah.
merasa sia-sia telah membahayakan diri melawan bangsa Filistin yang kuat, hanya untuk menyelamatkan para pengkhianat dan orang-orang yang tak tahu berterima kasih penduduk Kehila itu. Bukannya berterima kasih dan melindungi Daud yang sudah menyelamatkan mereka, malah akan menyerahkan Daud ke tangan Saul. Saudara, tunggu, luar biasa. Menariknya apa yang dikatakan Alkitab sebagai reaksi Daud terhadap penduduk Kehila. Apakah ada sesuatu yang negatif yang diperbuat Daud? Apakah memaki-maki? Apakah marah? Tidak, saudara sekalian. Tak sedikit pun Daud membalas dendam apa yang dilakukan oleh penduduk Kehila. Ia menerima kenyataan bahwa penduduk kota itu masih sangat loyal terhadap Saul. Ia bersama pasukannya pun akhirnya tahu diri, bersiap pergi untuk meninggalkan Kehila, untuk mencari tempat yang lain lebih aman. Ia telah melakukan kebaikan, ia telah mentaati Tuhan. Itulah yang terpenting. Ia telah menyelamatkan bangsanya penduduk Kehila dari kekalahan penduduk Filistin. Tidak masalah apakah orang lain mengakuinya atau tidak. Saudara-saudaraku, tanpa sadar manusia sering menginginkan penghargaan atas semua prestasi yang dibuatnya. Mengharapkan terima kasih banyak, mengharapkan imbalan yang sama. Namun Daud tidaklah demikian. Ia tetap melakukan kebaikan menyelamatkan penduduk Kehila. Persoalan dihargai atau tidak bukan menjadi fokus Daud. Apakah rahasia Daud sebenarnya dapat menyelamatkan diri dari Saul? Karena ia terus bertanya pada Tuhan. Apapun yang ingin dilakukan Daud selalu bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah aku akan melawan Filistin kali ini untuk menyelamatkan Kehila? Tuhan menjawab, iya. Akan kalahkah orang Filistin dari tanganku? Iya. Akan selamatkah aku? Iya. Terakhir, saudara sekalian, pertanyaannya, apakah aku akan luput dari Saul? Dan apakah penduduk Kehila akan menyerahkan aku kepada Saul? Tuhan menjawab, iya, penduduk Kehila akan menyelamatkan engkau, akan menyerahkan engkau kepada Raja Saul. Saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi di kemudian hari? Kalau Saul masih tetap bertahan bersama penduduk Kehila, itu berarti ia akan terancam. Dan tidak ada jalan lain, ia harus pergi dan melarikan diri kembali. Saudara-saudaraku, rindu kita untuk menikmati keberhasilan dalam hidup ini dan tetap berkenan kepada Tuhan. Ada dua hal yang kita pelajari dari Daud pagi ini. Yang pertama, libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita ingin lakukan. Bertanyalah kepada Tuhan. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara sekalian, jikalau kita ingin mengharapkan keberhasilan dalam kehidupan kita, tinggal di dalam Dia. Artinya ikuti petunjuknya, taat padanya, ikuti perintah-perintahnya. Maka kita akan berhasil dan berbuah banyak di dalam kehidupan ini. Yang kedua, tetaplah melakukan yang terbaik dalam ketaatan pada firman. Ingatlah, perbuatan baik kita tidak selalu diterima orang lain. Perbuatan baik kita belum tentu dihargai orang lain, namun akan tetap dihargai oleh Tuhan. Jadi, tetaplah berbuat baik karena itulah kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan akan selalu turut campur serta dalam hidup kami. Asal saja kami terus bertekun bertanya kepadamu, melibatkan Engkau dalam segala perkara hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tak akan dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kami. Maka ajarlah kami ya Tuhan untuk belajar taat kepadamu, mengikuti segala petunjuk-petunjuk-Mu. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami terus melakukan kebaikan,
melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, terlepas dari apakah orang lain terima atau tidak, apakah orang lain hargai atau tidak. Namun kami tahu bahwa apa yang terbaik yang kami lakukan tetap berkenan kepada Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.